Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Andrian, NPM 23412061. Saya dari kelas akuntansi 23A. Dosen pengampu Miss Wulan Rizky Amelia SAK, mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penutupan pembukuan dan penyusunan kembali. Yang pertama yaitu ada jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang akan disusun pada akhir periode pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca akhir periode. Penutupan pembukuan. Yang pertama ada tujuan dan fungsi. Tujuan utama dari pembuatan jurnal penutupan adalah untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara, sehingga saldonya menjadi nol. Hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada saat akhir periode. Yang kedua ada fungsi jurnal. Fungsi jurnal penutupan adalah memisahkan akun pendapatan dan akun beban. Hal ini agar kedua akun tersebut tidak bercampur dengan saldo pada periode pembukuan berikut. Setelah pemisahan kedua akun tersebut, maka perusahaan bisa mulai menyusun periode berikutnya. 2. Cara membuat jurnal penutup. Pembuatan jurnal penutup dilakukan ketika penyusunan laporan keuangan tahunan perusahaan sudah selesai. Setiap akun nominal akan dipastikan saldonya kembali berjumlah 0 agar perusahaan bisa memulai siklus akuntansi pada periode berikutnya. Penyusunan jurnal penutup ini sebenarnya didasari pada laporan laba rugi milik perusahaan. Pihak akuntan perusahaan tidak perlu bingung lagi untuk membuka laporan keuangan, karena pada laba rugi sudah dipaparkan angka nominal secara rinci. Akun pendapatan berisi setiap transaksi terkait penghasilan yang diterima oleh perusahaan dalam satu periode. Pada umumnya, penghasilan perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu akibat adanya kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan lainnya. Pendapatan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan contohnya adalah pemasukan perusahaan saat berhasil melakukan penjualan barang atau jasa. Jenis pendapatan yang satu ini dipengaruhi oleh faktor produksi. Selanjutnya ada akun beban. Beban merupakan bentuk pengeluaran perusahaan selama satu periode untuk menjalankan kegiatan operasional agar bisa mendapatkan keuntungan. Sama halnya seperti penghasilan. Beban dibedakan menjadi dua jenis, yaitu beban usaha dan beban lainnya. Akun beban usaha mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Contoh dari beban usaha antara lain adalah penyusutan peralatan, pembayaran gaji karyawan, dan biaya listrik perusahaan. Selanjutnya yaitu ikhtisar laba rugi. Komponen berikut yang harus dicantumkan dalam jurnal penutup adalah akun ikhtisar laba rugi. Cara digunakan untuk menutup ikhtisar laba rugi mempunyai sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan akun beban dan akun pendapatan. Selanjutnya ada akun pref. Akun terakhir yang harus ditutup saat menyusun jurnal akhir periode ini adalah akun pref. Akun pref merupakan pengeluaran dari pribadi oleh pemilik perusahaan yang biasanya mempunyai jumlah minim. Pref tersebut harus diposting ke dalam buku besar untuk selanjutnya diadakan penutupan dalam jurnal akhir periode. Pengeluaran perusahaan ini berbentuk pref. Ini akan mempengaruhi posisi modal. Meskipun hanya dalam jumlah kecil, pref ini nantinya akan
dicatat pada sebelah kredit jurnal penutup. Sementara bagian debit akan diisi dengan modal. Penarikan modal milik pribadi tersebut akan mempengaruhi minimal dalam saldo modal perusahaan untuk periode akuntansi berikutnya. Terus, apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan pencatatan keuangan suatu perusahaan dalam kondisi aktual di akhir periode tersebut. Tujuan dari jurnal penyesuaian adalah untuk memperbaiki dan memperbarui pencatatan keuangan agar mencerminkan kondisi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Berikut 5 akun yang membutuhkan jurnal penyesuaian. Yang pertama, akun pendapatan yang masih harus dibayar. Yang kedua, biaya yang harus masih dibayar. Ketiga, pendapatan diterima di muka. 4, biaya bayar di muka. 5, depresiasi. Selanjutnya, cara membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama, pendapatan aktual. Yang kedua, biaya aktual. 3, pendapatan yang diterima di muka. 4, biaya dibayar di muka. 5, biaya penyusutan. Terus, jurnal penyesuaian isinya apa aja sih? Jurnal penyesuaian berisi yang pertama yaitu tanggal pembuatan jurnal penyesuaian, akun-akun yang perlu disesuaikan, seperti akun piutang, utang, persediaan, beban, dan pendapatan. Nilai atau jumlah penyesuaian yang harus dilakukan pada masing-masing akun. Keterangan atau penjelasan mengenai alasan mengapa penyesuaian harus dilakukan. Seperti pengakuan pendapatan yang belum tercatat, pengakuan biaya yang belum tercatat, atau perubahan nilai aset tetap akibat depresiasi. Terus, bagaimana sih cara mencatat jurnal penyesuaian? Yang pertama yaitu tentukan akun-akun yang perlu disesuaikan. Terus, tentukan jumlah atau nilai penyesuaian yang harus atau dilakukan pada masing-masing akun yang disebutkan di atas. Selanjutnya, tentukan apakah penyesuaian tersebut harus dicatat sebagai debit atau kredit pada masing-masing akun Selanjutnya, buatlah catatan jurnal penyesuaian dengan format yang sesuai. Isi catatan jurnal penyesuaian dengan akun-akun dan jumlah penyesuaian yang sudah ditentukan. Selanjutnya, pastikan total debit sama dengan total kredit pada catatan jurnal penyesuaian. Jika tidak, periksa kembali pencatatan jurnal dan perbaiki jika diperlukan. Selanjutnya, transfer data dari catatan jurnal penyesuaian ke dalam buku besar dengan membuat entry jurnal untuk masing-masing akun yang disesuaikan. Gunakan data dari jurnal penyesuaian untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca saldo, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya dapat presentasikan mengenai penutupan pembukuan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.